Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'ba'd. Pada segenap teman-teman mata kuliah Gharibil Quran, tafsir Gharibil Quran yang kami hormati, yang kami banggakan, mohon maaf kebetulan hari ini HP saya sedang ada problem. Tadi ketika awal kuliah pakai Google Meet, tiba-tiba saya keluar dari grup Google Meet itu, dan kemudian HP saya tiba-tiba mati. Saya cas mati lagi. Ini masih ada problem juga sedikit, sehingga tadi Mbak Rani juga bilang jabri ke saya bahwa sinyal kurang mendukung Google Meet. Tadi jam 1.06 ketika saya di Google Meet juga ternyata aktif masih 10 orang. Itu pun saja kata Mas Nukman tadi mungkin masih ada ibadah lain. Ya maklum ini bulan Ramadan, senang musaimin ibadah. Tapi kita tetap kewajiban belajar, maka kita harus belajar juga. Terkait mata kuliah hari ini kita membahas tentang faktor eksternal adanya tafsir Gharibil Quran. Berbicara tentang sejarah, berbicara tentang eksternal, kita tidak bisa lepas dengan namanya sejarah. Al-Quran itu turun dari Allah lewat malaikat Jibril, turun kepada Nabiullah Muhammad SAW. Diterangkan dalam Al-Quran, Inna anzalna Qur'anan Arabil la'allakum ta'qilun, dengan bahasa Arab. Lalu kenapa kok ada bahasa lain atau bahasa asing dalam Al-Quran? Padahal orang-orang Arab itu sendiri, mereka orang Arab, masa nggak paham bahasanya sendiri? Dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran karya Abuya Muhammad bin Al-Maliki diterangkan, bahkan sahabat Ibnu Abbas sebagai seorang ahli tafsir, Allah mafaqihu fiddin wa ilmu ta'wil, sebagai ahli ta'wil, itu pun juga kemarin saya sampaikan di kitab Al-Umdah pun juga beliau awalnya belum tahu kata-kata fatih dan taqdir, sehingga ketika ada orang Arab Badui sedang bercakap-cakap, beliau baru tahu. Di pemahaman makna yang tepat-tepatnya itu baru beliau ketahui, tidak langsung seketika ayat itu turun, tapi masih perlu proses. Jadi kata-kata itu terkadang faktor eksternalnya ya di antara lain adanya bahasa yang dipakai itu dipakai oleh kalangan Arab tertentu. Seperti Ibnu Abbas baru tahu setelah orang Badui itu bercakap-cakap yang membahas tentang lafaz fatih dan taqdir. Tadi disampaikan oleh Mbak Rani di makalahnya, kalau tidak salah, ini tentang adanya Nabi dari Bani Sa'ad. Jadi beliau bercakap-cakap dengan bahasa yang mungkin agak beda dengan bahasa umumnya. Ternyata beliau dibesarkan, dididikan dengan Bani Sa'ad. Tadi di makalah tadi disampaikan. Lalu faktor eksternal lainnya, ketika Al-Quran sudah sampai pada Nabi Muhammad, lalu disampaikan kepada para sahabat ada yang menulis, ada yang menghafal dan sebagainya. Lalu Nabi wafat, dikumpulkanlah Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dikumpulkan, kumpulan tersebut dibawa oleh Sayyidatina Hafsah, yakni putri dari Sayyidina Umar dan juga istri dari Nabi. Tapi ketika zaman Sayyidina Umar, beliau lebih banyak untuk memperluas wilayah Islam yang dulu setelah zaman Abu Bakar banyak orang murtad. Lalu pada zaman Sayyidina Umar perluasan wilayah sampai luas sekali. Lalu ketika zaman Sayyidina Utsman, beliau 6 tahun pertama beliau memperluas wilayah juga. Tapi ketika menjelang 6 tahun terakhir atau 6 tahun terakhir beliau kekuasaannya selama 12 tahun, beliau mulai berpikir bahwa jika beliau itu meninggal tapi Al-Quran sudah dengan bahasa yang bermacam-macam, karena itu ada perang di Azerbaijan, banyak orang yang baca Al-Quran tidak sesuai dengan bacaannya. Ada yang baca dengan bacaan yang dengan logatnya sendiri, ada dengan bahasa lainnya sendiri, sehingga akhirnya bacaannya menjadi banyak sekali. Akhirnya beliau 6 tahun terakhir, akhirnya beliau fokus untuk lebih mementingkan Al-Quran di atas segalanya, sehingga pada 6 tahun terakhir dalam catatan sejarah diterangkan beliau katanya KKN. Ada yang mengira beliau KKN, padahal beliau 6 tahun terakhir justru memikirkan umat Islam jauh ke depan. Di
tidak hanya di masa khalifahnya tapi untuk semua umat Islam setelahnya. Sehingga akhirnya beliau fokus pada Al-Quran, dan akhirnya tersusunlah Mushaf Utsmani yang dibagikan ke 5 negara atau 5 kota, yakni Kufah, Madinah, Basrah, Syam, dan juga Basrah. 5 kota tersebut. Dari kota-kota tersebut, Islam yang mulai di Mekah, Madinah, orang-orang dari luar Mekah, Madinah, dari luar Hijaz, dari luar orang Arab asli, yang mana daerah-daerah kekuasaan Islam kita itu sampai di Romawi, bahkan sampai di Persia, itu bahasa yang dipakai bukan bahasa-bahasa Arab ketika itu. Sehingga perlu sekali adanya bahasa atau pembahasan kitab yang membahas tentang lafaz-lafaz yang sulit. Baik lafaz itu mungkin secara redaksi sulit karena dari luar bahasa Arab, seperti kata-kata serapan yang dipakai oleh bahasa Arab, seperti yang disampaikan oleh Abu Ubaid Qasim bin Salam selaku beliau salah satu penulis kitab Qiraat pertama kali. Beliau mengatakan bahwa bahasa yang semula asing, contoh lafaz yang sering saya sampaikan yakni mishkah, ada lafaz qisdas dan sebagainya, itu digunakan oleh bahasa Arab, sudah dipakai bahasa Arab baru Al-Quran turun. Sehingga bahasa itu memang dipakai oleh orang Romawi, orang Persia, orang Mesir, tapi bahasa itu sudah dipakai oleh bahasa orang Arab, sehingga itu termasuk menjadi bahasa Arab. Sehingga jika ada orang yang mengatakan bahasa Al-Quran ada yang dari bahasa Arab semuanya, itu benar. Jika ada yang mengatakan Al-Quran ada yang bahasa dari luar bahasa Arab, itu tidak bisa disalahkan juga, karena bahasa luar Arab itu pun memang dipakai di luar Arab, tapi itu pun juga dipakai di Arab. Jadi kita lebih menengahkan. Jadi di antara faktor eksternal kedua yakni adanya pemakaian bahasa-bahasa dari luar Arab, atau ada orang Arab yang mempunyai keturunan orang-orang non-Arab karena faktor menikah atau faktor pindah daerah, sehingga diperlukan tafsir atau kajian kitab khusus yang bahas tentang bahasa-bahasa yang dianggap sulit. Dan ini sulit dipaham oleh orang Arab dan orang keturunan Arab yang mungkin sudah bercampur dengan daerah-daerah lain. Faktor eksternalnya diantara ini perluasan wilayah Islam. Yang ketiga faktor eksternalnya ini tadi disampaikan, ini ada keragaman bahasa dan sebagainya. Ketiga yakni bahwa kemampuan orang itu berbeda-beda. Ada orang yang sekelas sahabat Ibn Abbas, ada 2 kalimat yang masyhur beliau belum tahu. Apalagi orang yang mungkin orang Arab tapi dia ternyata kemampuannya terbatas dan juga pergaulannya kurang, sehingga bahasa yang dipakai mungkin tidak semuanya bahasa Arab bisa dikuasai. Sehingga faktor eksternal yang ketiga yakni adanya kemampuan orang itu beda-beda, sehingga para ulama menjembatani dengan adanya kitab tafsir Gharibil Quran. Karena kita sendiri, saya, teman-teman semua ini punya daya kemampuan yang berbeda. Ada yang karena sering baca kamus, baca kitab, dia mungkin lebih pintar daripada saya. Ada yang mungkin dia kuliah terus tapi dia ternyata hanya sekedar kuliah, hadir, absen, pulang. Akhirnya ilmunya kalah dengan orang semester 1, semester 2. Itu yang dapat kami tambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.